Selamat datang di kanal ini, ruang diskusi yang mengupas tuntas fenomena ekonomi global dengan sudut pandang kritis dan mendalam. Pada episode kali ini, kita akan membedah salah satu isu paling kompleks dalam sejarah ekonomi modern, paradoks kemakmuran dan ketimpangan dalam tata ekonomi dunia. Bersiaplah untuk menyelami fakta, data, dan analisis yang membuka wawasan kita tentang bagaimana kemakmuran bisa hadir beriringan dengan kesenjangan. Di satu sisi, dunia kita saat ini lebih makmur daripada sebelumnya. Teknologi berkembang pesat, ekonomi tumbuh dan inovasi menciptakan peluang baru. Namun di sisi lain, kesenjangan antara negara kaya dan miskin, bahkan antara kelompok masyarakat dalam satu negara, terus melebar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kemakmuran yang melimpah tidak otomatis membawa pemerataan kesejahteraan? Dalam konten ini, kita akan membahas faktor-faktor penyebabnya, dampaknya pada stabilitas global, serta tantangan bagi pembuat kebijakan ekonomi dunia. Dunia saat ini berada di titik unik dalam sejarah ekonomi. Revolusi teknologi, globalisasi dan pasar bebas membuat kemakmuran meningkat pesat. Negara-negara berkembang bisa mengakses pasar internasional. Perusahaan multinasional memperluas jaringan dan inovasi menciptakan peluang ekonomi baru. Namun di balik pertumbuhan itu, ketimpangan justru melebar. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, daya tawar pekerja berkurang, dan akses pendidikan maupun kesehatan tidak merata. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks. Kemakmuran yang meningkat tidak otomatis menyebar rata. Sebaliknya, sistem ekonomi global justru seringkali memperkuat mereka yang sudah kuat. Akibatnya, jurang antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin dalam satu negara, semakin melebar. Paradoks inilah yang kini menjadi tantangan terbesar tata ekonomi dunia, memicu ketidakstabilan sosial, gejolak politik, dan tuntutan reformasi kebijakan internasional. Paradoks kemakmuran dan ketimpangan dalam tata ekonomi dunia melibatkan banyak aktor sekaligus. Negara-negara maju dengan teknologi dan modal besarnya mendominasi arah pasar global, sementara negara berkembang menjadi sumber produksi dan tenaga kerja, namun kerap menerima pembagian keuntungan yang lebih kecil. Lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO mengatur aturan main yang mempengaruhi perdagangan dan aliran modal lintas negara. Perusahaan multinasional dan para investor besar memperkuat rantai pasok global, menciptakan peluang tetapi juga mengkonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir pihak. Di sisi lain, pekerja berupah rendah, masyarakat rentan, dan kelompok miskin di negara maju maupun berkembang seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh ketimpangan ini. Sementara itu, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial dan pemerintah nasional terus berupaya mendorong kebijakan yang lebih adil demi memperkecil jurang antara kemakmuran dan kesenjangan. Fenomena paradoks kemakmuran dan ketimpangan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Akar-akarnya sudah terlihat sejak awal industrialisasi pada abad ke-19, ketika mesin, modal dan teknologi terkonsentrasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara koloni atau negara berkembang menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Memasuki akhir abad ke-20, globalisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan mempercepat aliran modal dan barang, sehingga negara-negara maju semakin memperkuat posisinya di pasar internasional. Revolusi teknologi informasi pada 1990-an hingga 2000-an awal semakin mengubah peta persaingan, menciptakan kemakmuran baru di pusat-pusat inovasi, tetapi juga meninggalkan jurang digital yang lebar di banyak negara berkembang. Fenomena ini makin terasa sejak krisis finansial global 2008, ketika kebijakan stimulus dan penyelamatan bank justru memperbesar kekayaan segelintir kelompok. Pandemi COVID-19 pada 2020 juga menjadi katalis yang menunjukkan ketimpangan ini. Perusahaan teknologi dan sektor tertentu melesat, sementara jutaan pekerja kecil kehilangan pekerjaan. Artinya, paradoks ini bukan hanya fenomena masa lalu, tetapi terus berlanjut hingga kini dalam berbagai bentuk baru. Sampai kapan kondisi seperti ini akan terjadi? Selama struktur ekonomi dunia masih berporos pada mekanisme pasar bebas tanpa pengaturan distribusi yang adil, ketimpangan cenderung berlanjut. Apalagi dengan perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi dan monopoli teknologi, potensi memperlebar kesenjangan semakin besar. Tanpa reformasi kebijakan global, seperti sistem pajak lintas negara, transparansi aliran modal, proteksi bagi pekerja dan akses teknologi dan pendidikan yang merata,
tren ini dapat bertahan hingga beberapa dekade mendatang. Bahkan, ketimpangan berpotensi semakin ekstrim bila krisis iklim, konflik geopolitik atau resesi global berikutnya memperburuk situasi ekonomi. Karena itu, banyak ekonom dan pembuat kebijakan menilai kita sedang berada di titik kritis. Apakah sistem ekonomi global akan direformasi untuk lebih adil, ataukah paradoks kemakmuran dan ketimpangan ini akan menjadi ciri permanen tata ekonomi dunia abad ke-21? Hampir seluruh dunia terkena imbas paradoks kemakmuran dan ketimpangan ini, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa merasakan konsentrasi kekayaan yang semakin tajam. Kelompok 1% teratas menguasai sebagian besar aset, sementara masyarakat kelas menengah stagnan. Negara berkembang seperti Indonesia, India, Brasil, Vietnam, Afrika Selatan hingga negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara juga terkena dampak, terutama melalui kesenjangan pendapatan, jurang digital dan ketergantungan pada pasar ekspor yang dikendalikan negara kaya. Bahkan negara-negara kaya sumber daya seperti Rusia, Saudi Arabia atau Nigeria tetap menghadapi ketimpangan antara elit yang menguasai industri ekstraktif dan masyarakat luas yang hanya mendapat sedikit manfaat. Di balik fenomena ini, terdapat para pelaku yang membentuk arus ekonomi dunia. Perusahaan multinasional besar yang mengendalikan rantai pasok global, lembaga keuangan internasional yang merancang aturan main perdagangan dan investasi, elit ekonomi dan investor global yang mengarahkan modal lintas negara, serta pemerintahan-pemerintahan nasional yang kebijakannya bisa memperkuat atau justru mengurangi kesenjangan. Dengan kata lain, paradoks kemakmuran dan ketimpangan adalah hasil interaksi antara kekuatan global, negara maju, negara berkembang, lembaga internasional, perusahaan multinasional dan kelompok elit ekonomi yang saling terkait dalam sistem ekonomi dunia. Paradoks kemakmuran dan ketimpangan bisa terjadi karena perkembangan ekonomi global cenderung menghasilkan pertumbuhan yang tidak merata. Sejak revolusi industri, teknologi, modal dan jaringan perdagangan lebih dulu terkonsentrasi di negara-negara maju, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar global. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memang membuka peluang bagi negara berkembang, tetapi tanpa regulasi yang memadai, keuntungan lebih banyak mengalir ke pemilik modal besar dan perusahaan multinasional. Mekanisme pasar bebas, sistem pajak yang longgar bagi kelompok kaya, praktik monopoli dan oligopoli, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja dan sektor informal memperkuat ketimpangan ini. Ditambah lagi, akses pendidikan, teknologi dan pembiayaan yang tidak merata membuat masyarakat miskin sulit mengejar ketertinggalan, sementara elit ekonomi semakin leluasa memperbesar asetnya. Faktor lain seperti krisis global, pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim juga memperburuk kesenjangan karena yang rentan selalu terkena dampak lebih besar dibanding mereka yang punya cadangan modal. Dengan kata lain, sistem ekonomi dunia yang ada sekarang secara struktural memang mendorong kemakmuran tumbuh di satu sisi, tetapi membiarkan kesenjangan melebar di sisi lain. Untuk mengatasi paradoks kemakmuran dan ketimpangan dalam tata ekonomi dunia, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Negara perlu memperkuat kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif untuk kelompok kaya, subsidi tepat sasaran bagi kelompok miskin dan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar agar akses kesempatan lebih merata. Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO dapat mengubah aturan main agar lebih adil bagi negara berkembang, termasuk transparansi aliran modal, penghapusan praktik monopoli global, serta regulasi yang melindungi pekerja lintas negara. Di tingkat nasional, pemerintah bisa memperkuat program jaminan sosial, memperluas akses teknologi dan mendukung sektor UMKM agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan multinasional. Selain itu, penting untuk membangun sistem pajak global yang menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar dan super kaya, sehingga dana publik dapat digunakan untuk pembangunan inklusif. Pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi kunci agar masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak memperlebar jurang digital. Di sisi lain, masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah harus terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Kolaborasi lintas negara dalam menghadapi isu perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakadilan perdagangan juga dapat mengurangi tekanan yang memperburuk kesenjangan. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, sistem ekonomi global akan lebih inklusif.
kemakmuran tetap tumbuh, tetapi ketimpangan dapat ditekan sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Paradoks kemakmuran dan ketimpangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak otomatis menciptakan pemerataan. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan arus modal memang menghasilkan kemakmuran luar biasa. Tetapi tanpa tata kelola yang adil, manfaatnya hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Untuk menciptakan dunia yang lebih seimbang, dibutuhkan reformasi kebijakan global, distribusi peluang yang lebih merata, dan kolaborasi lintas negara agar pertumbuhan tidak lagi meninggalkan kelompok rentan. Terima kasih sudah menonton pembahasan kita tentang paradoks kemakmuran dan ketimpangan dalam tata ekonomi dunia. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kamu tentang bagaimana sistem ekonomi global bekerja dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menciptakan keadilan ekonomi. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.